Bufa akan menerbitkan 4,02 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp150 per saham dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Setiap pemegang 225 saham lama berhak atas 44 HMETD yang bisa ditebus penuh pada periode 31 Oktober hingga 6 November 2025. PT Bukit Uluwatu Villa atau BUVA resmi mengumumkan rencana right issue dengan target dana lebih dari 600 miliar rupiah. Aksi korporasi ini akan melibatkan penerbitan lebih dari 4 miliar saham baru kepada para pemegang saham. Bufa akan menerbitkan 4,02 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp150 per saham dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Setiap pemegang 225 saham lama berhak atas 44 HMETD yang bisa ditebus penuh pada periode 31 Oktober hingga 6 November 2025. Dengan skema ini, Bufa menargetkan perolehan dana sekitar Rp603,9 miliar dari aksi korporasi tersebut. Dukungan penuh datang dari pemegang saham pengendali PT Nusantara Utama Investama yang menguasai lebih dari 67% saham Bufa. NUI akan mendapatkan 2,69 miliar HMETD dan berkomitmen untuk mengeksekusi seluruh haknya, termasuk tambahan hak dari pemegang saham Hapsoro yang dialihkan kepadanya. Komitmen ini diyakini akan memperkuat kepastian pelaksanaan right issue Bufa. Adapun manajemen perseroan menegaskan bahwa saham baru yang diterbitkan memiliki kedudukan sama dengan saham lama, termasuk hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen di masa mendatang. Namun pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dipastikan akan mengalami dilusi hingga 16,36%. Aksi right issue ini diharapkan menjadi langkah strategis Bufa untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa PT Victoria Care Indonesia (TVK) emiten berkode saham Vici membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2025 senilai 20,12 miliar rupiah. Setiap pemegang saham berhak menerima Rp3 per saham sesuai keputusan direksi yang telah disahkan Dewan Komisaris. PT Victoria Care Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham Vici menebar dividen tunai interim sebesar Rp20,12 miliar untuk tahun buku 2025. Setiap pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp3 per saham. Keputusan direksi yang sudah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 4 September 2025 menjadi dasar pembagian dividen ini. Pembagian dividen dilaporkan dalam keterbukaan informasi BEI pada Selasa 9 September 2025. Dividen akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 19 September 2025. Penentuan recording date ini menjadi acuan resmi untuk pembagian dividen. Data keuangan per 30 Juni 2025 menjadi landasan pembagian dividen tersebut. Vici mencatatkan laba bersih Rp80,74 miliar yang diatribusikan kepada entitas induk. Sementara itu saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp636,46 miliar dengan total ekuitas Rp1,05 triliun. Perseroan juga menentukan jadwal penting terkait pembagian dividen interim tahun buku 2025. Dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan 17 September, disusul ex-dividen di pasar yang sama pada 18 September 2025. Sedangkan untuk pasar tunai, dividen ditetapkan pada 22 September dan ex-dividen pada 19 September 2025. Pembayaran dividen interim Vici dilaksanakan pada 2 Oktober 2025. Pemberian dividen ini menjadi bukti konsistensi perseroan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Dengan catatan keuangan yang kuat, Vici diharapkan dapat terus memberikan hasil positif di masa mendatang. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau emiten berkode saham ITMG membuka peluang untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham. Langkah ini didukung oleh kinerja positif perseroan pada semester pertama tahun 2025.
PT Indo Tambang Raya Mega Tbk atau emiten berkode saham ITMG membuka peluang untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham. Presiden Direktur ITMG Mulyanto mengatakan besaran dividen interim masih belum diputuskan. Perusahaan akan menyeimbangkan antara pemberian nilai kepada pemegang saham dengan rencana transformasi bisnis di masa depan. Mulyanto menegaskan bahwa dividen interim akan ada, namun besarnya masih menunggu keputusan final. Mulyanto dalam Public Expose Live 2025 pada Rabu 10 September 2025 menjelaskan bahwa perusahaan selalu memprioritaskan nilai bagi pemegang saham. Ia menyarankan para investor untuk menunggu informasi lebih lanjut setelah keputusan final diambil. Pernyataan ini memberikan kepercayaan bahwa komitmen terhadap investor tetap menjadi fokus utama. PT Indo Tambang Raya Mega selalu mengedepankan shareholder value, di mana interim dividen akan selalu kita pertimbangkan dan akan ada, cuman berapa besarnya itu ntar belum kita putuskan, tergantung bagaimana membalance antara shareholder value yang bisa kita berikan kepada shareholder, tetapi juga mengenai rencana ke depan, rencana transformasi kita ke depan. Jadi mungkin apa yang bisa saya sarankan adalah tunggu informasi berikutnya setelah keputusan itu sudah kita putuskan. Potensi pembagian dividen ini didukung kinerja keuangan di ITMG yang tetap kuat meskipun harga batubara mengalami penurunan. Pada semester pertama 2025, ITMG berhasil membukukan laba bersih sebesar 94 juta dolar Amerika. Perolehan ini dicapai meskipun pendapatan perusahaan terkoreksi. ITMG juga mampu menjaga posisi kas tetap kuat di angka 1.040 juta dolar Amerika. Stabilitas keuangan tersebut diperoleh berkat manajemen biaya yang efektif dan efisiensi operasional. Hal ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi tantangan pasar global. Tim Liputan, IDX Channel. PT Medco Energi Internasional Tbk, emiten berkode saham Medco, memproyeksikan tambahan EBITDA sebesar 145 juta US dollar pada 2026. Proyeksi ini terkait dengan akuisisi 24% hak partisipasi milik Repsol di Blok Migas Corridor. PT Medco Energi Internasional Tbk, emiten berkode saham MEDC, memproyeksikan tambahan EBITDA pada 2026. Proyeksi ini terkait dengan akuisisi 24% hak partisipasi milik Repsol di Blok Migas Corridor. Melalui transaksi tersebut, kepemilikan Medco Energi di Blok Corridor meningkat menjadi 70%. Direktur dan Chief Administrative Officer Medco Energi, Amri Sihaan, menjelaskan bahwa Blok Corridor merupakan aset gas dengan arus produksi yang stabil. Hal ini didukung oleh 7 kontrak penjualan gas jangka panjang kepada pembeli di Indonesia dan Singapura. Kontribusi blok ini dinilai akan memberikan pengaruh positif bagi perusahaan. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Public Expose Live 2025 pada Rabu 10 September 2025. Dengan asumsi minyak mid-cycle, aset ini diperkirakan akan memberikan tambahan EBITDA sekitar 145 juta dolar pada tahun 2026, termasuk 90 juta US dollar dari kontrak gas dengan harga tetap. Tak hanya meningkatkan EBITDA, akuisisi Blok Corridor juga diperkirakan akan menambah produksi Medco Energi sekitar 25.000 barrel setara minyak per hari. Peningkatan produksi ini akan menjadi kontribusi penting untuk memperkuat posisi perusahaan di industri migas nasional. Hasilnya, Medco Energi mampu menjaga pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Amri menegaskan akuisisi ini sejalan dengan strategi Medco Energi untuk memiliki dan mengembangkan aset berkualitas tinggi. Aset tersebut diharapkan mampu memberikan arus kas kuat serta mendukung pembangunan nasional dan transisi energi. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam keberlanjutan perusahaan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, kita ke update IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,86% ke level 7.765,44.
Dan adapun saham saya mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada BMRI yang mengalami penguatan 2,73%, BBRI mengalami penguatan 5,15%, BBNI mengalami penguatan 6,1% dan SMIL mengalami penguatan 18,42%. Sementara dari top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam antara lain ada Antam mengalami penurunan 2,28%, Koin mengalami penurunan 12%, MDKA mengalami penurunan 3,08%, DSSA mengalami penurunan 7,4%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, keuangan mengalami kenaikan 1,76% dan juga konsumsi primer mengalami kenaikan 1,5%, sementara barang baku mengalami pelemahan di 0,32% dan begitu juga dengan energi mengalami pelemahan di 0,29%.